amsilatu al-bustanu jamilun asyamsu tali'atun thamma aliyun wardatan qatafa muhammadun zaharatan ya'isus samaku fil ma'i yaksurun nakhilu fi misra idza ta'ammalna tarkibal awwal wajadnahu yatarakkabu min kalimataini ihdahuma al-bustan wassani jamilah wa idza akhadna al-kalimatal ula wahdaha wa hiya al-bustan lam nafham illa ma'nan mufradan wa la yaktafi at-takhatub wa kadzalikal hal idza akhadna al-kalimah as-saniyah wahdaha wa hiya jamilun walakinna idza admamna ihdal kalimataini ila al-ukhra ala an-nahwi alladhi fi at-tarkib wa qulna al-bustanu jamilun fahimna ma'nan kamilan wastafadna faidatan tammah wa hiya ansaful bustan bil jamal wa kadzalika yusamma hadha at-tarkib jumlatun mufidah wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlah wa hakadha yuqalu fil amsilah al-baqiyah wa bihadha nara anna al-kalimata wahdaha la takfi fit takhatub wa annahu la budda min kalimataini fa aksar hatta yastafidal insan faidatan tammah wa amma nahu qum ijlis takallam mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyah fit takhatub falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini ihdahuma ma'lufatun wa hiya kum masalan wal ukhra ghairu dhalik aw ghairu malfuza wa hiya anta allati yafhamu as-sami minal kalam illam yuntuq biha. Maksudnya al-jumlah mufidah di sini adalah jumlah yang sempurna. Contoh nomor 1, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun itu artinya kebun itu cantik. Kenapa ini disebut dengan kalimat sempurna? Karena bisa kita pahami daripada informasi tersebut, di mana informasi itu menjelaskan bahwasanya kebun itu cantik. Nah, kebun itu bagaimana keadaannya? Kebun itu cantik. Yang cantik apa? Kebun. Jadi kedua kalimat ini saling mendukung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka yang satu dengan yang lain itu ibarat membutuhkan, saling membutuhkan. Ya, kata sifat membutuhkan bendanya, kata benda membutuhkan kata sifat. Tidak mungkin ada kata sifat tanpa ada bendanya, ataupun sebaliknya, tidak mungkin ada kata benda tidak mempunyai sifat. Maka keduanya saling berkaitan. Makanya ketika salah satu daripada kalimat itu, ketika salah satu kata daripada kalimat itu dihilangkan, dihapus, maka bukanlah menjadi kalimat mufidah lagi, tapi dia berubah menjadi al-jumlah ghairu mufidah. Kenapa dikatakan al-jumlah ghairu mufidah? Karena kalimatnya tidak bisa dipahami, ataupun informasinya tidak sempurna, atau membuat kita bingung apa maksud daripada kalimat tersebut. Begitu juga nomor 2, asyamsu tali'atun. Asyamsu matahari, tali'atun terbit. Matahari. Bagaimana kalau seandainya kita hapuslah toliatun, maka yang kita paham di asyamsu. Asyamsu matahari. Ketika ada seseorang mengatakan matahari, hanya satu kata, yaitu matahari, maka kita bingung untuk menerima informasi tersebut. Kenapa bingung? Karena ketidaksempurnaan daripada kalimat itu. Sesuatu yang tidak sempurna maka tidak bisa dipahami, tidak bisa diterima, dan tidak bisa diterima oleh akal kita. Nah, jadi asyamsu di sini kata benda, ya. Nah, jadi kata benda ini di sini asyamsu itu kata benda, artinya matahari. Matahari yang bagaimana? Ada apa dengan matahari? Apakah matahari itu terbenam atau matahari itu terbit? Kita nggak tahu. Tapi begitu ada penjelasan sudahnya toli'atun, oh ternyata matahari itu terbit. Atau sebaliknya, seandainya kita hapuslah asyamsu dulu, yang tersisa adalah toli'atun, terbit. Ketika ada orang mengucapkan kata-kata terbit, hanya kata terbit, tidak ada kata yang lain, maka yang kita pahami adalah, maka kita tidak bisa memahami itu, ataupun pemahaman kita tidak tuntas. Penerimaan informasi itu tidak tuntas, tanggung, dan kita pun akan merasakan kebingungan untuk menerima informasi tersebut. Kenapa? Toli'atun di sini adalah khobar, keadaan. Toli'atun terbit. Apa yang terbit? Siapa yang terbit? Nah ini.
maka toliatun juga butuh kata benda. Ya. Tidak ada kata sifat yang tidak mempunyai kata benda, dan sebaliknya juga setiap benda pasti ada sifat di dalamnya. Begitulah contoh selanjutnya nomor 3 sampai dengan nomor 6 sama semua, ya, seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Terus kalaulah seandainya ada orang mengatakan kum artinya apa? Kum itu adalah berdirilah. Kum artinya adalah berdirilah. Kalau sepintas kita kaji, kalau sepintas kita lihat, dia memang hanya satu kata, ya, kum, berdirilah. Itu zohirnya hanya satu kalimat atau satu kata, tapi dia mempunyai dua kata, yaitu kum anta. Hanya saja tidak disebutkan lagi di sini antanya, karena dia sudah kum itu, kalau sudah namanya kum berarti sudah di situ terkandung antara yang diperintahkan dan apa yang isi perintah itu. Isi perintah itu berdirilah, yang diperintahkan kamu. Tidak mungkin kita menyuruh orang yang nggak ada berdirilah dia, nggak mungkin. Nah, jadi kum anta, itulah dia. Itulah penjelasan daripada contoh berikut. Kalau begitu, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah, susunan yang bisa memberikan manfaat sempurna disebut jumlah mufidah, kalimat sempurna, ataupun yusamma idun kalaman, atau bisa juga disebut dengan perkataan. Al jumlatul mufidatu, kalimat sempurna, qad tatarakabu min kalimataini, kadang-kadang hanya terdiri dari dua kata. Qad tatarakabu min aksar, kadang-kadang juga terdiri dari lebih dari dua kata. Bisa jadi 3 kata ataupun 4 kata dan selanjutnya. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, setiap kata yang ada dalamnya itu dikategorikan bagian daripada kalimat tersebut. Saya kira inilah penjelasan daripada bab al-jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu artinya kalimat sempurna. Berarti lawan kata daripada kalimat sempurna adalah kalimat tidak sempurna. Hanya ada 2. Kalimat itu sempurna atau tidak. Kalau sempurna pasti akan memberikan pemahaman, pasti akan memberikan manfaat, pasti akan menyampaikan informasi yang bisa dipahami. Tapi kalau kalimat tidak sempurna, dia tidak akan bisa menyampaikan informasi yang sempurna. Nah, saya kira itu saja sampai sini. Berikutnya nanti akan kita masuk kepada latihan-latihan